ada beberapa hal mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing bahwa kita tidak hanya sekedar melaksanakan Hibras ini dari sisi challenge, tapi sebetulnya utamanya kan bagaimana kita bisa mengajak guru-guru sebagai perpanjangan tangan kita supaya meneruskan ke siswa-siswa, ke murid tentang pentingnya keterampilan, mungkin skill berpikir. Kalau saya diskusi dengan beberapa teman-teman waktu kecil, ya waktu dulu saya itu diajarinya hanya 3 calistung, berhitung, membaca, menulis. Gimana caranya supaya pintar membacanya pintar? Ya latihan aja. Pintar itu ya latihan, semakin sering latihan kita semakin pintar berhitung, membaca, menulis. Nah berpikir demikian juga. Nah karena ini yang mencetuskan rekan-rekan dari tadi video sudah sampaikan dari coachnya IOI, ya maka berpikir ini ditambahi dengan komputasional. Jadi berpikir komputasional, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kurang pas nanti Bu yang akan meluruskan. Jadi mungkin kalau yang menelurkan adalah teman-teman dari psikologi, mungkin psychological thinking atau apa, nggak tahu mungkin ya dan sebagainya. Nah seperti itu utamanya itu. Tapi kita nggak berhenti sampai di sana. Kita karena tadi bahwa semangatnya komunitas Hibras itu ingin menyebarluaskan kemampuan informatika. Jadi kita melonjak naik ke informatika. Nah, oleh karena itu banyak kegiatan tentang informatika di sini yang sudah juga diikuti oleh rekan-rekan Hibras. Nah, ini sudah cukup banyak yang diawali tentunya oleh Bu Inge, yang kemudian diharapkan ikut terjun di atau berkontribusi dalam menyusun kurikulum informatika untuk SMP SMA, yang selanjutnya disupport oleh banyak rekan-rekan di sini. Ada Bu Mewati, kemudian ini ada Pak Asep juga ikut terlibat, kemudian yang sekarang ini sedang di ruang sebelah ini juga dalam rangka kegiatan tersebut, Bu Fania, Bu Rosa ya, terus Pak Irya yang dari pagi tadi juga sedang menghilang, tapi sekarang sudah selesai ya, masih ada lagi nggak? Ini sedang mengikuti feedback. Nah, mungkin sebelum menginjak ke sini, saya ingin mohon maaf minta izin untuk siapa ini, Bu Inge atau Bu Mei atau Pak Asep atau Pak Irya untuk menceritakan apa sih sebetulnya peran kita dalam mengembangkan kurikulum informatika di Indonesia, khususnya untuk anak SMP, SMA gitu ya, dan juga peran untuk SD seperti apa. Yang ini cukup penting untuk kita sebagai dosen di perguruan tinggi. SD, SMP, SMA sudah sampai situ. Kita yang di perguruan tinggi apa ya hanya mau seperti itu saja. Nah ini mungkin insight dari kegiatan ini yang bisa kita ambil sehingga kurikulum kita ke depan, apa yang kita berikan ke siswa-siswa atau mahasiswa kita itu lebih dari yang diberikan saat ini. Mungkin mohon kesediaan dimulai dari siapa nih? Bu Inge mungkin sebagai pengantar, kenapa kok kita ikut di kurikulum itu? Bu Inge nanti bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain ya. Nanti Pak Asep. Ya. Jadi sebagai info teman-teman, kami itu pada tahun 2016 ketika mata kuliah TIK dihapus, banyak guru TIK itu demo ke kementerian. Lama-lama Pak Toto pada waktu itu Pak Kaban, kebetulan pembina kami di tim Olimpiade Komputer Indonesia ya. Tapi tim Olimpiade Indonesia ini kan cuma 4 dari sekian dari 7 juta. Nah, Pak Toto tuh bilang sebetulnya apa sih perkembangan di dunia TIK. Akhirnya saya mulai belajar Pak Asep. Oh ternyata
Pernahkah Bapak Ibu terus mungkin sebelum ini saya sendiri surprise, di luar negeri itu sejak 1900 ASEAN IEEE yang membuat standar computing kurikula kita itu bikin yang standarnya K12. K12 itu SD, SMP, SMA sampai itu. Persatuan gurunya bikin standar guru loh. Guru dan IEEE ASEAN itu standar capaian yang sampai sekarang terus diupdate. Saya jadi waduh, ini perguruan tinggi gimana ya kalau pantesan kadang-kadang kalau anak ITB itu nggak usah diajar nggak bisa lah. Banyak sekali universitas kesulitan mendidik siswanya, bukan salah mahasiswanya, bukan salah mereka, tapi terjadi gap kurikulum yang besar. Akhirnya kami tim waktu itu IPB, ITB, UI, kami pembina TOPI itu ITB, IPB, IPS, kemudian UGM dan UI dulu ya. Pertama-tama UI sebetulnya. Kami bersatu mempelajari siang dan malam. Kami presentasi ternyata perkembangannya demikian. Jadi kami merasa Indonesia ini ketinggalan karena unplug yang sekarang didengung-dengungkan. Itu di luar negeri lahir 1990. Saya nggak bicara foto RG yang pinter marketing itu ya. Ini kelompok saintis 1990 udah bikin CS unplug, bayangkan. Loh lah betapa ketinggalannya Indonesia. Maka kami bekerja keras siang malam belajar sehingga lahirlah kurikulum kalau Bapak Ibu tahu yang diresmikan Desember 2018 bukan menggantikan TIK tapi sebagai mata pelajaran pilihan karena gurunya tidak cukup, fasilitasnya tidak ada, ngerti nggak? Kami itu diberi pesan bikin kurikulum itu untuk Indonesia warung Padang. Kalau duitmu dikit beli nasi sama kuah dikit lah, dan cukup. Kalau duitmu banyak pakai rendang telur gitu kan. Jadi itu filosofi dari kurikulum. Kami maaf ya agak panjang teman-teman karena mungkin ini saya kesehatannya makin budaya jadi mau meninggalkan pesan-pesan ya. Nah akhirnya kami mulai terus diajak bebas. Ini bukan perjuangan sehari-hari. Di balik itu ada blood and tears. Terseok-seoknya kami prihatin guru tidak ada. Kami sendiri nggak berdaya, makanya saya manggil seluruh alumni. Ayo bantuin Indonesia, nggak mungkin seperti ini. Nah inilah yang memberi semangat ke saya. Semua murid saya itu terkesan ibu kali ingat ngupas kentang. Nah sekarang itu tuh anak SD mengupas kentang. Tapi diajarnya cuma ngupas kentang. Kalian perhatikan diktat saya itu ada step, ada konsep itu kan. Jadi di balik mengupas kentang itu banyak sekali konsep yang harus kita ajarkan. Jadi hati-hati dengan mengupas kentang itu sendiri. Siapa yang melahirkan unplug itu? Dijkstra, Anda tahu. Dijkstra itu tokoh computing yang mengatakan programming itu mathematics. Programming itu formal. Tidak ada itu eksekusi main-main. Nah, itulah yang menjadi spirit saya hidupku memang untuk programming. Sampai ada yang bikinin saya situs cinta programming anakku. Salah satu alumni, saya berterima kasih. Nah, inilah dibalik blood, sweat, and tears itu tadi. Kami berjuang terus dan saat ini kurikulum yang dirilis itu terlalu susah, teman-teman. Ini sedikit bocoran. Guru kita tuh nggak bisa terima sekian banyak, maka dibentuk tim baru, diantaranya Kasep, nanti cerita, akan disederhanakan. Boleh dibocorin dikit ya Pak? Supaya ini just for us. Kurikulum baru itu hanya ada BK dan literasi digital. Karena pada bulan Agustus, saya ketemu Pak Nino, Pak Kabar. Pak, kayaknya kami itu kurikulum itu pada waktu dirancang, saya tanya ke timnya,
Syaratnya apa? Anaknya sudah literate, TIK literate dan digital literate, Pak? Dijawabnya iya. Jadi karena kami di kurikulum sebelumnya yang Pak Toto itu SD itu sudah ada. Kalian pasti semua tahu AREN CS itu kan yang dirindukan oleh semua guru. Ayo kita bangun kembali untuk kurikulum baru. Jadi bayangkan sampai SMA kelas 10 itu hanya ada BK dan literasi digital, sedangkan ruko-ruko itu gencar jualan kursus robotika, kursus coding gitu kan. Jadi perjuangan kita lebih berat karena harus membuat guru mengerti bahwa BK itu hulu, program itu hilir. Kenapa? Karena banyak daerah takut membaca buku informatika kita. Semua pakai komputer lah, memang syaratnya itu kan. Jadi ini sedikit pengantar, jangan kaget nanti kalau sudah dirilis resmi, kami belum boleh merilis ya. Bayangkan sampai SMA kelas 10 tidak ada AP, tidak ada AD. Itu AD itu kalian tahu untuk bisa betapa pentingnya kan untuk membangun computational thinking. Kenapa? Karena AD itu untuk big data, sedangkan algoritma itu AP itu akan ke AI gitu. Nah ini dampak baru bagi universitas dan sebuah pesan. Asep ini banyak sekali asesor dan beliau memberi banyak masukan. Guru kita itu belum coach, belum punya high order thinking skills, dan guru yang computing pertama dia nggak mau ngajar, dia bukan dididik untuk guru. Di pihak lain banyak pendidikan komputer yang promosinya kamu bisa jadi developer. Jadi guru itu bukan profesi seperti di negara-negara maju yang super terhormat. Kita harus mengangkat derajat guru. Karena masa depan bangsa itu ada di tangan guru. Kurikulum itu resep. Seenak apapun kalau kokinya gurunya nggak bisa ngajar, itu percuma. Saya banyak menyumbang untuk HOTS, untuk TIPEK gitu loh, konten, pedagogi dan technological knowledge. Jadi nanti mungkin sedikit menambah, kami mungkin bebas itu menekankan memang materi kan. Karena kami anggap guru kalau sudah ikut, sudah HOTS, ternyata belum. Itu keadaan lapangan yang akan menambah kita. Sedikit maaf ya Pak, bocoran kurikulum just for us. Supaya banyak sekali isu di masyarakat sekarang kita luruskan. Dan digital literacy itu penting karena banyak hoax. Indonesia ini citizen digital yang tidak baik lah, kalian tahu. Jadi lihat ya, kalau informatika itu adalah dunia. Orang hidup di dunia nyata, tapi kita tuh ciptakan dunia maya. Nah, menjadi user yang baik, warga, digital citizen yang baik, dunia maya, itu tugas literasi digital. Walaupun body of knowledge-nya memang banyak beririsan, tapi beda. Mereka adalah user, produsen, konten, yang diharapkan sopan dan bahagia, kita produsen tools, ngerti? Jadi kita akan produsen kreator dalam bentuk lain, tapi untuk anak SMP hati-hati. Kita harus mulai dari fun, game. Jadi programming itu jangan dianggap programming seperti saya ngajar programming di perguruan tinggi ya. Itu sangat beda. Programming itu bikin kereta jeruk Bali, bukan bikin mesin engine bener. Rusak nggak apa-apa, dibuang nggak apa-apa. Seorang engineer nggak boleh gitu. Tapi untuk bisa dia jadi engineer, dia harus mainan. Jadi ini pesan saya sedikit. Karena maaf saya mungkin nggak bisa 2 hari penuh. Pak Asep mungkin bisa menambah Pak. Karena beliau termasuk salah satu tim yang merevisi kurikulum. Jadi itu awalnya pada waktu di Jogja Pak,
Saya bilang, Pak Nino, Pak Kaban, nggak bisa, guru kita nggak sanggup. Kurikulum yang lama itu kalau mereka nggak ngerti materi. Bayangkan, guru tuh tanya ke saya, Bu, kompleksitas itu apa toh? Nggak mengerti bahwa informatika ini handling size and complexity kan. Kalau kompleksitasnya soal, apa tuh Bu soal itu? Persoalan itu apa? Itu paling PR paling susah loh. Rumah itu gampang, ada bendanya. Tapi problem itu sesuatu yang harus kita definisikan. Jadi ini pesan saya, mungkin semoga bukan pesan terakhir ya, saya masih berharap. Tapi kesehatan saya memang nggak bisa dibantah. Jadi udah biar gimana ya seperti ini harus saya terima. Terima kasih untuk kesempatannya dan mau mendengarkan saya. Saya sangat berterima kasih. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Tanpa kalian kami tidak ada. Bebras ini sebuah komunitas, ya. Volunteers itu jiwa yang harus kita pelihara. Ilmu kantong bolong. Bukan nyimpen di kantongnya sendiri terus semua penuh terus kita keberatan. Menjadi penyalur berkat yang diberikan oleh Allah karena apa? Kita udah dapat lebih dari mereka. Jadi ini pesanku Pak Asep mungkin sebagai tim kurikulum sedikit kalau boleh bocoran lebih atau apa saya nggak berani. Ini beliau ini yang ke GTK dan sekarang merancang juga Bimtek yang sekarang beberapa narasumber workshop ini lagi ngajar online. Begitu. Pak, sebentar Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Inge, My Indonesia Informatik Data. Terima kasih. Ibu dan Bapak mohon izin sedikit karena tadi Pak Ade dan Bu Inge juga sudah menyampaikan, tetapi ada hal yang menarik. Saya pikir tidak boleh di antara kita yang bebas tidak mengetahui bahwa maka pelajaran informatika itu sudah menjadi mata pelajaran inklusif di dalam kurikulum kita. Saat ini kita cuma 6 orang ya Bu Inge, 6 orang yang ditunjuk Kemendikbud khususnya BTK untuk merubah capaian pembelajaran informatika sehingga bisa inklusif. Kata inklusif di dalam informatika khusus untuk Indonesia itu tidak sinah bunga mawar ternyata. Karena tidak boleh menghalangi teman-teman guru yang kapabilitasnya bagus, infrastrukturnya oke, untuk dapat mengajar lebih dari capaiannya itu. Lebih pelan, begitu. Tetapi juga tidak boleh menghalangi atau tidak boleh menjadi penghambat bagi guru-guru kita di Indonesia kan beda ya, ada daerah terluar, terdalam, ternya banyak banget gitu ya. Sehingga kemudian yang kita pikirkan adalah oke Pak, gimana caranya Anda bikin TP yang kemudian bisa seperti itu, inklusif, lalu kemudian unplug. Unplug itu hanya bisa dibuat oleh teman-teman yang ngerti plugnya, sehingga tidak seindah bunga mawar. Kalau Bapak dan Ibu semuanya dulu di informatika, kuliahnya ilmu komputer, informatika, sistem informasi dan seterusnya, kita pernah menyindir karena yang paling enak itu sebenarnya kita nulis bagus-bagus, lalu kemudian yang suka nulis bagus-bagus disebut sebagai keahliannya sastra informatika. Jadi saya dan Bu Inge dan teman-teman itu terasa banget menyusun CV yang kalimatnya inginnya implisit ditangkap sebagai tantangan untuk teman-teman guru yang punya infrastruktur sekolah bagus. Tapi tidak boleh menghambat untuk teman-teman yang kurang tajam. Dan ini yang luar biasa. Ibu dan Bapak kebayang nggak? Informatika salah satu terminologi. Saya kalau diberi begini jadi bocor semua nih. Jadi istilah komputer aja itu banyak terminologi yang dibangun oleh tim dulu dan tidak mungkin tidak ada informatika mah banyak terminologi yang susah dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi muncul begitu saja asingnya, itu teman-teman guru merasa kewalahan, tidak bisa menyampaikan dan mengaktualisasikan dalam pembelajaran. Alasannya begitu. Saya dan Bu ini nggak percaya itu siswanya nggak bisa. Jangan gurunya yang nggak bisa. Masa iya komputer saja itu ramai diputar. Sehingga Bu ini marah-marah. Saya sebenarnya di sana mau lebih banyak lebih banyak menjadi unggul dan seterusnya lah banyaknya ceritanya Bu ya. Gimana caranya menyusun CV tanpa ada
terminologi yang repot kalau kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah umum ya Ibu dan Bapak ya. Komputer, internet, jaringan, komputer dan sebagainya terus udah repot banget. Jadi Ibu dan Bapak yang ingin kemudian saya sampaikan tadi sudah sudah dibocorin sama Bu Inge. CP yang lama itu ada 8 karena berangkatnya dari yang paling sederhana itu dari core practices sama core konsep informatika. Jangan ditanya dulu kenapa nama mata pelajarannya tidak ilmu komputer, tidak teknik komputer. Karena komputernya aja sudah mulai R&D gitu ya. Jadi informatika jalan tengah yang luar biasa. Kemarin pertarungan kita itu pertarungan yang lebih ke bagaimana caranya nama pelajarannya tetap informatika. Itu yang luar biasa. Ini suatu yang bagi saya anugerah bagi teman-teman pegiat barangkali yang ada di sini volunteer itu anugerah Pak. Kenapa? Dikdas, Dikmen paham bahwa teknologi digital itu penting. Paham juga bahwa memproduksi teknologi digital supaya kita tidak jadi follower jauh lebih penting. Nah, tetapi ya itu tadi 8 Ibu dan Bapak, mulai dari BK, mulai dari BK, terus kemudian algoritma pemrograman, analisis data, dampak sosial informatika, TIK-nya sendiri, lalu kemudian sistem komputer, apalagi ya, sistem jaringan dan internet, sampai ke core practices-nya, yaitu PLB, praktek lintas bidang. Ini semua dirasa berat, Pak. Dan saya yakin berat juga sih. Ini bocorannya saat ini yang terakhir kemudian di Rebuan yang tadi Rebuan khusus kemudian di GTK itu yang presentasi Bu Inge, Bu ya, itu presentasi bahan untuk MM. Tadi saya nggak ngerti MM itu apa, Mas Menteri tanya. Untuk MM itu belum selesai ya Bu ya sebenarnya. Karena minta hal yang menarik, sehingga di sana Pak Kaban meminta kita musuhin ke MM supaya kemudian jauh dia bisa apresiasi. Saya yakin sih ya, gitu. Nanti ada pekan berpikir computational, ada pekan coding, pekan apapun lah. Jadi yang suasananya nanti lebih ke IM. Gitu ya. Nah, gimana Bapak? Ada beberapa hal yang penting ingin saya sampaikan. Kenapa kemudian tadi Pak Ilya pagi-pagi nggak ada, Pak Ilya Hambali duduk di sana, lalu Bu Pania sekarang nggak ada. Rob tadi ini. Karena yang tadi saya sebutkan ini teman-teman yang jadi narasumber nasional untuk bimbingan teknis guru-guru IF di Indonesia. Hari ini kita berjalan dari kedua ya, dari 1.100 guru seluruh Indonesia yang mata pelajarannya IF. Yang latar belakangnya bukan hanya IF, bahasa Indonesia ada, sampai ke perbandingan agama kita punya. Yang repotnya dari sana adalah boleh karena dibuka oleh Mas Menteri lewat kemudian Pak Kaban dan seterusnya, yang boleh mengajar IF itu boleh dari matematika dan IPA dan matematika. Tapi ternyata kan tidak seindah bunga mawar juga di lapangan. Ada yang tidak bisa memenuhi itu sehingga teman-teman guru yang datang tiap kali buat laptop, lalu kemudian membantu kepala sekolah menjadi operator dabodik dan seterusnya, akhirnya ditasbihkan menjadi guru IF. Nah, apa yang kemudian repot dari pikiran kita? Teman-teman guru itu gak masalah karena memang peraturannya begitu, tapi keilmuan IF as a body of knowledge informatika harus tahu. Jadi kita bahas, itu jadi salah satu modulnya. Ibu dan Bapak, dari sanalah kemudian kita berkeinginan untuk bikin bintang untuk guru-guru. Isinya yang sekarang ada itu ada modul informatika, BK dan literasi digital. Yang kedua ada modul analisis data, lalu ada algoritma pemrograman, dan yang terakhir adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis high order thinking skill dan TPEC. Kenapa hotnya dimasukkan? Karena IF HOTS. Bagaimana mungkin nggak hot? Karena endingnya misalkan merancang algoritmanya, gitu ya, dan seterusnya itu mestinya hot. Analisis itu jadi bagian dari kegiatan informatika. Ibu Bapak, kegiatan ini tidak seindah bunga mawar karena tidak seluruh guru bisa mengikuti. Nggak tahu nanti laporan Pak Ida sekaligus nanti di materinya Pak Adi bisa menyampaikan. Tapi yang saya catat di Pak Ida, bintang kita yang kedua di tahun kedua ini jauh lebih diapresiasi sama guru. Guru-guru itu ada yang kurang Ibu dan Bapak pemahamannya. Kemarin ikut, sekarang ikut lagi. Itu yang aneh, makanya kita ngomong sama teman-teman GTK, kok bisa lolos mereka? Tapi kita jadikan penilai jauh mana kemudian yang kemarin dengan sekarang itu lebih baik mana. Nah, yang kedua Ibu dan Bapak, kemarin masing-masing dari kita punya
Ini yang terlibat kemarin saya Pak Irya, lalu teman-teman di UI, ada 4 orang, itu ikut menjadi pewawancara programnya CS50X punya Harvard University. Isinya IF fundamental, scratch, algoritma, struktur data, array, abstract data type, sampai kemudian bahasa pemrograman C, Python, maksudnya semua. SQL, Pak. Ya, baik, kebayang nggak Ibu Erlova? Tapi apa yang menarik? Saya nggak tahu di Pak Irya, di Pak Yudi, di Pak Erlangga dan seterusnya. Itu kebanyakan dosen-dosen di guru bukan di menarik. Kenapa? Karena pengetahuan bahasa asing sehingga kemudian yang paling banyak adalah guru bahasa Inggris. Maju kita mempelajari ya fundamental atau computer science fundamental. Saya tidak tahu di Bapak kayak gimana. Karena tahun kemarin ada yang sudah lulus, cuma pengimasannya Bu yang repot bagi saya. Nah, tapi karena saya dan teman-teman itu tidak pernah menganggap itu jadi hambatan, tapi challenge nih. Challenge-nya kemana? Mohon maaf nih, mau ditangkap gak challenge-nya oleh teman-teman bebas? Karena teman-teman IF yang seharusnya, ya pun tadi benar atau tidak nggak tahu, karena mereka kan bikin pemrograman pakai Illustrator. Mau Python, mau C, bahkan bahasa Jawanya juga pakai Python, pakai English ya. JavaScript-nya muncul juga di CS50 Ibu apa? Tapi yang menarik, saya tanya nih, hampir 4 orang lah saya tanya. Bapak dari bahasa Inggris, apa karena latar belakang kemampuan bahasa Inggris Bapak yang bagus sehingga Bapak berani dan pede mengamar CS50X dan itu CS fundamental? Iya Pak, saya sih berani pertama karena saya sempat mengikuti short course untuk pelatihan pengolah kata, pengolah angka, luar biasa ini, bahaya. Ibu Bapak itu bukan CS, yang CS tentang penggunaan aplikasi, bagaimana bikin presentasi, mencari informasi di internet itu bukan CS, bukan informatik saya. Saya sampaikan juga pokok-pokok, tapi mereka maju kita. Saya tanya, Pak, guru IF-nya ada nggak? Ada. Yang ditunjuk kepala sekolah sebenarnya mereka Pak. Tapi karena pengantarnya bahasa Inggris, jadi kita turun, minta saya yang maju, nanti pengimasannya setelah lulus baru kita ngobrol-ngobrol. Ada nggak yang dari CS? Ada. Ditanya orang kita, Pak, tadi ada tayangan video. Tayangan videonya dosennya dari Harvard University. Dia ngomongin struktur data array dan asal data type. Kalau array-nya dia ngerti Pak Irya. Saya tanya tadi ada ADT kan? Iya Pak, apa itu ADT? Nah, itu dia Pak, saya lupa. Ini prodinya S1-nya teknik informatika. Saya kan jadi, waduh, ini gimana ya? Karena ada 150 di Dikda, 150 di Dikmed. 150 itu adalah anggarannya. Yang mau yang itu beasiswa 4 bulan kira-kira, lalu kemudian micro learning semuanya. Mengikuti semuanya itu sampai selesai baru kemudian dia. Tahun kemarin banyak yang tidak lulus, di antaranya adalah guru IF yang latar belakangnya IF atau komputer science. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ngomongnya dosen kayak gitu paling sudah ada ketahuan akan ada materi tentang struktur data misalkan atau array, sudah ada saya sudah tahu. Lalu pemrograman, di akhir ada proyek pemrograman. Di pemrograman yang dia lupa nyari-nyari di internet. Kalau ada, itu sudah amati, tiru, nggak dimodifikasi, tes aja langsung. Sama Harvard University-nya karena lama tidak ada kegiatan, itu langsung ditutup dan dianggap plagiarisme. Di bulan Bapak yang kemudian saya sampaikan itu fakta, tapi ini hanya untuk kita saya ngikuti apa yang disampaikan oleh Bina. Jangan keluar terus begini jangan. Tapi bagi saya, mohon bisakah mampukah itu challenge untuk teman-teman di bebas. Mau nggak itu ditangkap untuk diteruskan, sekalipun kita beda bentuknya, tapi saya pikir, insya Allah beda. Insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Bang Bapak, saya agak ngeri-ngeri sedap ya Bu ya. Kenapa harus ke Harvard University? Gak usah ditanya kenapa-kenapanya, memang cuma ini buat pertanyaan di dalam kepala. Bisakah kita, di bebas, bisakah bikin microlearning semacam itu? Bisa. Kami tunjukkan lewat rancangan BIMTEK untuk Bigdas dulu. Di bulan depan itu akan Bigman untuk tingkat SMA. Jauh lebih ketat lagi. Nah, ini kita rasakan beberapa teman-teman yang kami undang untuk menjadi narasumber nasional.
Bu Ingenya ada terus ya 24 jam kemarin dari pagi sampai malam, nggak berhenti. Ini luar biasa Pak. Dan kita tanya semuanya itu teman-teman tuh, waduh luar biasa, punya keinginan yang luar biasa untuk membantu Indonesia dari sisi IF. Bongan IF masuk ke kurikulum nasional dan dia inklusif. Standarnya jangan standar di daerah terluar, terdalam dan harus kemudian bisa seperti tadi, bisa kemudian teman-teman di Bapak itu melebihi CP yang ada. Bilang Bapak, saya mengikuti juga Bebra supaya kemudian kita balansi. Dan kita lagi coba lihat adakah kebijakan yang mampu kemudian bekerja sama dengan NGO dan terus gitu. Karena nanti kita juga bikin pedoman di SMA, kita bikin model pelatihan seperti ini untuk diterapkan ke daerah-daerah. BPGP tadi, ya, Badan Penggerak, guru penggerak, ya, di sana di daerah-daerah itu sudah ada. Kita sudah bikinkan nih buku pedomannya. Lalu kemudian di SMA kita jadi bikinkan model pelatihan guru dengan kompetensi sekian menurut aturan yang mana itu akan diberikan ke badan guru penggerak di masing-masing daerah. Dan mereka itu belum pernah melakukannya. Jika mereka belum pernah melakukannya, mungkin kemudian bisa bekerja sama peluangnya dengan kita. Insya Allah kita nanti ngobrol-ngobrol di sana. Itu aja Ibu dan Bapak. Semoga ada manfaat dan Terima kasih Pak Asep. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Mei atau Mas Pak Ilya? Cukup. Ya udah, nanti diskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya tangkap, saya nggak ikut secara persis di kegiatan tersebut, dapat cerita aja. Tapi dari setidaknya dari apa yang disampaikan, ada dua hal. Yang pertama adalah kita punya dream tentang kemampuan informatika yang harus dimiliki oleh siswa supaya Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan. Jadi ya leading ya dalam hal ini, karena bagaimanapun informatika menjadi hal yang sangat diperlukan di masa depan. Di satu sisi ada kondisi yang sudah diceritakan, banyak diceritakan tadi oleh Pak Asep dan Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu yang lain, ya keterbatasan resource guru kita dan sebagainya, termasuk juga mungkin fasilitas dan sebagainya, di mana kita harus bisa memenuhi semuanya. Nah ini satu challenge. Di satu sisi kita pengen bagus, jadi tidak ketinggalan lah, yang nggak paling bagus ya. Dan yang kedua ada kondisi yang bagaimana bisa mencapai itu kalau kondisinya sangat kurang. Nah ini satu challenge, mungkin barangkali challenge untuk kita. Tambahan dikit ya teman-teman, aku maaf ya, interupsi karena otakku ini sekarang. Begini teman-teman, kita banyak ngurusin K12, tapi kita harus ngurusin universitas kita. Itu Pak Asep. Lupa kita berdua ngomong. Artinya Anda juga harus menjadi agent of change. University harus berubah. Kalau K12-nya anak itu seperti itu, gitu ya. Terima kasih karena kalian ini sangat menyumbang untuk SD, Pak Asep. Ini yang tidak pernah diperhitungkan. Karena kalau SD-nya nggak bisa BK, itu masuk SMP itu kayak kaget. Ya. Google ini sangat menekankan kami mulai paling banyak itu SD. Jadi that's a good suggestion menurut saya. Itu yang Bapak Ibu jalankan dan itu yang akar rumput yang menjadi dasar sehingga implementasi SMP-nya akan beres. Dan universitasnya harus sadar, jangan terus ngajarnya mengupas tentang itu tadi itu. No, sudah saatnya berubah gitu ya Pak Azhar. Itu saya lupa. Jadi jangan urus orang lain, tapi diri kita sendiri tidak. Itu siapa yang aktif di Aktikom itu silahkan disampaikan. Maaf ya dia, lupa. Baik, ya, kita tunggu sebentar ya.
Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi ini ada challenge bagaimana kita bisa mempertemukan. Nah ini mungkin meninggal Pak Asep, Bu Mei, Pak Ilya, Pak Yudi, dan Bapak Ibu lain yang terlibat di kegiatan bersama Puskul atau GTK nih Pak? GTK ya. Dan tadi dari cerita saya lihat, iya ya, CP kita ini cenderung agak diarahkan supaya bisa semua pihak bisa mencapainya gitu ya. Nah, tapi di satu sisi yang saya dengar fintech kita ini tinggi sekali loh CS 50. Terus gimana ya? Di satu sisi ini loh standarnya, tapi kemudian ada kegiatan lain yang cukup tinggi, pemrograman dan sebagainya. Yang kalau di CP yang di sini ini hampir tidak terlalu kelihatan. Nah ini saya hanya bertanya-tanya, gimana ya? Oke, baik. Nah, kemudian begini, tadi itu apa yang disampaikan oleh Bingel dari diskusi kita selama beberapa hari ini, kami sangat berharap bahwa kita memahami secara persis perkembangan di pra-university itu sampai di mana, sehingga kita semua nanti bisa, yuk mungkin selanjutnya setelah kita ngurus K12 mungkin bisa memberikan masukan ke kayaknya Bu Ayu ini aktif juga di Artikom, nah supaya bagaimana itu bisa ya yang di sana yang di perguruan tinggi harus di-adjust gitu ya, itu barangkali mungkin itu. Nah kemudian challenge apa ini gini Pak, kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang ada di sini ini sebagai modal yang kita bisa manfaatkan untuk mempercepat atau memperluas jangkauan yang sekarang ini fintech katakanlah ya, baru diikuti oleh atau dipandu oleh beberapa rekan. Nah ini kan ada cukup banyak. Jadi mungkin ini bisa diinformasikan atau disampaikan bahwa kita semua siap gitu ya untuk mempercepat kegiatan penyebarluasan atau penyiapan guru-guru informatika sehingga targetnya bisa segera tercapai gitu ya. Yang memang di awal tahun berapa itu ya 2017 atau 2018 kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari GTK untuk SMP SMA kita rapat bareng-bareng untuk menyiapkan materi untuk menyiapkan informatika ini seperti apa. Waktu itu datanya guru kita itu hanya 1.500 atau paling tim saya 2.000 ya. Dan sekolah di Indonesia itu ada 200.000. Berarti kalau katakanlah satu SD SMP SMA, kalau katakanlah satu sekolah itu satu, ya kurangnya berapa ratus persen kira-kira. Itu kira-kira. Nah, jadi ini challenge Pak, dan mudah-mudahan kita semua siap untuk bisa terlibat. Ya tentunya kita harus di-prepare dengan baik. Oleh karena itu, seperti kemarin apresiasi yang luar biasa inisiatif dari rekan-rekan UPI, Pak Lala dan tim yang telah mengadakan TOT. Mudah-mudahan TOT semacam itu bisa terus lebih sering kita lakukan sehingga Bapak Ibu yang kemarin belum berkesempatan bisa ikut dan nanti siap untuk menjadi bagian mempercepat penyiapan guru-guru informatika. Demikian ya. Baik itu. Nah kemudian sebelum masuk ke statuta, mumpung ingat, terima kasih rekan-rekan yang dari universitas yang berminat untuk join di Bebras, guru Bebras, welcome, silakan. Jika perlu administrasi, apakah itu MOU dan sebagainya, bisa diinformasikan saja ke kami untuk segera kami siapkan. Oh yang mumpung ingat juga, saya udah bikin ini Teh Dewi untuk IT Gadot ya, karena ada perpanjangan atau apa saya ya. Ini udah disiapkan, silakan nanti mumpung ada bunyinya dan sebagainya gitu ya.
Ya. Oke, baik. Silakan rekan-rekan yang akan mengajak. Nah, nanti sebetulnya rekomendasinya itu dari Biro Bebras yang mengajaknya. Kalau dianggap sudah seperti di Surabaya, Pasuruan itu kan sudah diajak oleh, ya ini kalau Bu Vega mengatakan Pak siap, ya udah, ayo kita ajak. Demikian juga dari biro-biro yang lain, welcome untuk mengajak rekan-rekannya. Dan kalau sudah dianggap cukup, nanti ini dulu aja makan dulu, gitu ya. Kalau sudah dianggap cukup, monggo kita ajukan sebagai biro bebas yang baru. Itu barangkali sebelum saya lanjutkan ke ini gampang, nanti dibaca aja. Ya, ada yang ingin disampaikan terkait dengan yang barusan didiskusikan? Cukup, baik. Selanjutnya saya lanjut ya. Ini, nah, Statuta Bebras Indonesia. Wah, ini saya jadi tukang perintah ini. Next, mas. Ya. Baik, apa itu Bebras Indonesia? Kami bikin pasal-pasal mengadop dari Statuta Bebras Internasional ya. Kita mulai apa itu komunitas. Ya, ini Bebras Indonesia adalah semua yang tergabung di sini, yaitu perguruan tinggi, institusi, bisa perusahaan, asosiasi yang bermaksud untuk memajukan computational thinking dan mengadakan bahan belajar serta kegiatan-kegiatan edukatif bertema computational thinking untuk siswa di Indonesia. Goalnya siswa, tapi kita kalau langsung ke siswa akan terlalu berat, oleh karena itu kita minta mempersiapkan perpanjangan tangan guru, gitu ya. Komunitas ini dan sebagainya ada di sini, monggo silakan. Next, kemudian berikutnya, oh ya, oh iya, ya. Nah, tujuannya ini mempromosikan informatika dan computational thinking. Memang kita bukan hanya computational thinking, tapi informatika untuk siswa SD sampai SMA, para guru dan pengambil keputusan di bidang pendidikan perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan di bidang informatika. Jadi ya semua pihak stakeholder untuk bidang informatika dan computational thinking, gitu ya. Sarana untuk mencapai tujuan data diselenggarakan. Nah, sebetulnya mohon Bebras Challenge, tantangan Bebras itu kalau kami ini sebetulnya satu apresiasi untuk anak-anak yang sudah sering latihan. Jadi mohon untuk tidak diartikan, ya udah tujuannya adalah karena tantangan, yuk kita belajar untuk tantangan. Sebetulnya enggak demikian. Tapi kita karena sudah sering belajar, yuk diukur kira-kira gitu. Jadi kayak tes tumpul mungkin ya. Oh ya, sekarang ini capaiannya berapa? Jadi bukan hanya sekedar, oh ya apa tinggi-tinggian nilainya. Nah, ini yang nanti yang sering terjadi di beberapa challenge terakhir. Mosok challenge attempt-nya berapa menit, Mas Irya? 3 menit, tapi full score. Nah, ini dari mana? Mosok ngerjain 3 menit lah, baca soal, seluruh soal 3 menit aja nggak selesai. Itu paling baru baca 2 soal mungkin. Untuk baca itu bukan hanya mengeja ya, memahami soalnya aja. Jangan-jangan 2-3 menit itu hanya bisa memahami 2 soal mungkin ya. 3 menit itu seluruh challenge loh, bukan Seluruh satu soal. Full data ini dari mana? Nah, ini yang mungkin nanti mohon bantuan rekan-rekan semua untuk tujuannya ini mengukur. Jadi ya harus setepat mungkin supaya kalau kita tahu bahwa kurang, ayo kita tambah. Nah, kalau sudah cukup ya udah suruh naik, nanti nggak bisa gitu, dan seterusnya. Itu ini baik. Nah, kemudian sarana utama, oke, ini tantangan Bebras. Kemudian keanggotaan. Anggota dari komunitas Bebras adalah organisasi yang berminat untuk mengembangkan computational thinking bagi anak Indonesia dan koordinator pelaksanaan tantangan Bebras di lingkungannya. Jadi memang ini kan strategi ya. Strategi itu bisa dari top down atau dari bottom up.
Kalau ini kira-kira dari ujungnya. Yuk kita tunjukkan karena dengan tantangan itu promosinya lebih gampang ya. Oh iya, ini ada challenge, terus kemudian ada yang hasilnya sudah bagus, ada yang kurang dan sebagainya. Nah ini akan lebih enak dibanding mungkin ayo belajar dulu, belajar sebelumnya tanpa mempromosikan tantangannya. Ini akan kurang menarik. Oleh karena ini tantangan dijadikan apa istilahnya, dijadikan promosinya. Oleh karena itu anggotanya ini berminat untuk mengembangkan computational thinking dan koordinator pelaksanaan tantangan BEBRAS. Mungkin nggak terlalu diekspos mengajarkannya, hanya yang berminat mengembangkan computational thinking. Nah sebetulnya effort paling beratnya ada di sini. Kalau yang tantangannya ini sendiri, effortnya nanti di tim soal Mas Husnul dan tim teknis yang nanti akan dibantu oleh rekan-rekan dari IPB, ITS ya Bu, terus TNI juga siap, dan ada beberapa biro lain yang siap untuk nge-host tantangannya, gitu ya. Baik. Kemudian ini perguruan tinggi atau organisasi pendidikan lain dapat menjadi koordinator regional tantangan BEBRAS. Ini sebagai biro ya, untuk sejumlah sekolah. Jadi satu sekolah hanya boleh menginduk dan satu BEBRAS biro biar nggak bingung, dan dapat mempunyai koordinator lokal. Oke, jadi gini, kenapa kita nggak langsung ke siswa? Ini memang ada tujuannya supaya kegiatan siswa itu direkognize oleh sekolah dan gurunya. Oleh karena itu harus melalui guru sekolah, gitu. Nah, ya tadi karena kita ingin menyebarkan bahwa ini penting, ini bagus, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, hal baik yang dilakukan oleh siswanya perlu direkognize oleh guru dan sekolah. Itulah sebabnya kita harus melalui sekolah, gitu ya. Terus nah, mungkin kecuali kemarin Bu Mei beberapa kali yang anak homeschooling ya. Homeschooling karena memang induknya tidak ada, bisa langsung ke guru, seperti itu. Terus kelangsungan komunitas BEBRAS Indonesia dapat terwujud karena kontribusi anggotanya. Ini terima kasih Bapak Ibu sekalian sebagai volunteer. Kalau beberapa ini saya diskusi, yuklah saya pribadi ya, saya nggak punya banyak materi yang bisa saya zakatkan. Yuk, zakatnya dalam bentuk ini, amal jariah, nggak akan selesai. Pahalanya, kira-kira seperti itu. Ayo kita gunakan ini untuk kita beramal, berzakat gitu ya. Ya, nggak usah ngeluarin duit ya, bahan tenaga tetapi duit kadang-kadang butuh pulsa gitu ya. Oke, tapi ya saya rasa itu udah hal yang umum bisa kita lakukan. Baik, ini, nah mungkin dari A, B, C, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau menambahkan, silakan. Kalau soal nomenklatur, monggo, kalau ada yang kurang pas, silakan. Tapi yang penting maknanya. Baik, kalau tidak, next dulu ya. Oke, nah, keorganisasiannya seperti ini. Tadi Bunya sudah bercerita bahwa BEBRAS Indonesia itu berangkat dari kami yang dari pembina Olimpiade yang dari 5 perguruan tinggi yang waktu itu ditunjuk oleh Kementerian untuk membina Olimpiade dari Barat, UI, IPB, ITB, UGM, ITS, kemudian Pak Fauzan dari UPJ, sekarang dia ada di UPJ juga ikut terlibat. Nggak mungkin kalau ini secara masif dari rekan-rekan ini melakukan ini sendiri. Oleh karena itu kami bikin organisasi yang kalau dari cerita Bu Inge beberapa kali disampaikan di komunitas internasional, ini diapresiasi oleh BEBRAS Internasional. Betul begitu Bu Inge ya. Organisasi kita ini agak rumit, agak khas gitu ya. Mungkin tidak banyak di negara lain yang seperti ini. Jadi kita punya sejumlah biro, Bapak Ibu sekalian, yang tercatat di catatan kami ini ada 90 biro. 90
sudah tercatat. Nah, memang kami menyadari dengan berbagai kesibukan, prioritas dan sebagainya, akhirnya mungkin yang aktif belum semuanya aktif atau naik turun seperti tadi di beberapa perkenalan. Nah, kemudian baru Federasi Biro ini membina sekolah-sekolah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan harapan ini nanti semakin banyak dan seterusnya. Biro baru tadi disilahkan bisa dibina oleh biro yang sudah lebih dulu, kemudian atas rekomendasinya cukup nanti jadi biro sendiri yang mandiri. Demikian. Baik, terima kasih. Next, nih. Nah, sedikit tambahan ya, di awal teman-teman. Sedikit tambahan di slide sebelumnya. Ini sekarang ini banyak permintaan itu lembaga-lembaga swadaya masyarakat khusus pengen ngikutin anak khususnya itu ya seperti apa yang dari Amerika itu dan sebagainya. Jadi dia di Amerika diikuti anaknya ke Amerika. Itu mungkin sekolah ini juga suatu hari kalau Bapak Ibu setuju ya, itu boleh bukan sekolah formal tadi contohnya homeschooling, dan kedua boleh itu tadi di usulku kalau boleh, tapi tetap di bawah kendali biro, karena kalau enggak nanti jadi kursus gitu loh, nanti jadi marketing mereka. Ini yang kita harus hindari, yang tadi Pak Endar tanya tadi, yang dipakai cari duit demi nama bebas, itu tolong dijaga. Jadi suatu hari kalau nanti disetujui ya dia sekolah ini definisinya formal dan tidak formal, karena homeschooling sudah masuk. Ini tambahan dikit, kalau boleh dikoreksi statuta kita ya, diperjelas bukan diganti. oh iya, boleh silakan, boleh. Terima kasih. Teman-teman Pak Adi dan juga Bu Inge tadi kebetulan pas berdiskusi kami kan juga beberapa bermitra dengan PKBM gitu. Jadi pusat kegiatan belajar masyarakat hanya kesetaraan B atau C tadi terjawab juga, berarti bisa itu di bawah tadi sekolah tadi formal dan non formal gitu saja tadi terjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Inga dan Mas Hardika ya. Jadi sekolah yang non formal termasuk jadi lembaga lain itu kalau bagaimana kalau ini di handle di bawah biro. Jadi nanti biro yang akan mendampingi supaya tidak kemana-mana. Nah, kalau ada challenge segala macam bisa melakukan mengadakan mini challenge segala macam ya tetap itu di bawah biro. Bagaimana kalau seperti itu ya? Ya, pengembangannya di bawah biro. Nah, terkait dengan komersial bahwa kita harus nanti ada pegang statuta kita, setiap kegiatan yang kita lakukan tidak boleh memungut biaya ke peserta, kecuali ya boleh kalau hanya sekedar untuk beli minum dan sebagainya maksimal adalah 2 euro sekitar 35-40 ya gitu. Nah, selain itu diperkenankan rekan-rekan biro untuk menggandeng sponsor kegiatan, boleh. Jadi tidak harus dari Bibras atau silakan diinformasikan saja gitu ya. Oke, baik. Enggak ada harus stop gitu. Enggak pakai stop. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada scientific committee dan technical committee. Mungkin kita sedikit dievaluasi ya. Oh, ini scientific dan teknikal, ya betul. Terdiri dari 3 anggota MBO Bibras Indonesia dan 3 perwakilan dari BIO Bibras. Ini nanti yang akan kita pilih setelah ini. Kita sudah ada sampai saat ini, nanti daftarnya ada. Nah, kemudian kami dari NBO punya preferensi ini yang akan terus. Nanti masih ada slot sisa. Silakan dipilih. Bapak Ibu boleh mengusulkan dirinya sendiri, boleh kelihatannya Pak atau Bu itu kok cocok ya, bisa diusulkan sebagai anggota. Nanti mohon ada
kertas gitu ya, kertas kosong gitu. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu tulis saja, ini tidak online Bu ya, kita pakai paper aja ya, baik. Ini setiap tahun akan dipilih satu anggota dan sebagainya. Untuk kali ini kita nggak persis menggunakan ini, tapi kita adjust. Pemilihannya tetap, tapi tadi itu yang dipilih adalah bisa scientific committee nanti bisa sekaligus kali ini memilih 2, bisa, nggak apa-apa. Nanti ya karena kondisi khusus gitu ya. Setiap 2 tahun dipilih seorang anggota scientific ya, sebagai koordinator. Nah nanti perlu dipilih juga sekaligus hari ini koordinatornya. Bertanggung jawab untuk mempersiapkan soal dan materi, bertanggung jawab untuk mempersiapkan fasilitas teknis untuk latihan dan challenge dan sebagainya. Ini untuk yang teknis. Ada masukan? Jadi untuk kali ini tidak persis menggunakan poin ini, tapi kali ini kita akan ada 6 nanti, memilih 6, tapi beberapa ini sudah preferensi NBO untuk menetapkan 1, 2, 3 ini ABC gitu ya. Sisanya dipilih dari Bapak Ibu yang hadir di sini dari perwakilan biru gitu ya. Oke, ada yang akan disampaikan di sini? Boleh. Ya, boleh. Oke. Yang udah hadir gimana? Masa nggak punya suara? Nggak apa-apa udah. Nanti kalau nunggu nggak selesai. Mohon maaf gitu aja. Ya, paling enak mohon maaf daripada mohon izin. Next, organizing committee sama. Jadi selain scientific dan technical committee ada organizing committee yang intinya adalah untuk membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan BIDRAS, gitu ya. Kalau tadi mikirnya soalnya seperti apa dan sebagainya, kali ini membantu penyelenggaraan. Sama untuk kali ini juga kita akan pilih semuanya, tapi beberapa nanti preferensi dari NBO 1, 2, 3 ini pasti gitu ya. Oke, baik. Next, nah apa tugas BIDRAS Biro Perguruan Tinggi sebagai duta? Ini mempunyai personel dengan kemampuan di bidang informatika. Ini supaya nggak kemana-mana lah, kira-kira seperti itu. Mempunyai yang paling penting komitmen untuk menyelenggarakan challenge pada BIDRAS Week di lingkungan di sekolah-sekolah binaannya, kira-kira seperti itu. Ya, terus kemudian menentukan koordinator BIDRAS Biro. Nah, monggo nanti bisa menginformasikan kalau yang ada di situs BIDRAS itu sudah ganti. Kemarin ada beberapa yang ganti dan diinformasikan saja. Nanti supaya di situsnya dirubah dan mohon ngecek email setiap ya periodik lah. Siapa tahu ada dari sekolah-sekolah yang ingin ikut atau bertanya seperti itu ya. Terus, nah ini mempromosikan tantangan BIDRAS. Mohon maaf, ini sebetulnya ini kami mengikuti statuta internasional, tapi makna di mempromosikan tantangan BIDRAS ini bukan tantangan penyelenggaraan tantangannya ya yang dipromosikan, tapi mempromosikan belajar computational thinking ala BIDRAS. Gitu ya. Jadi utamanya adalah berlatih. Tadi supaya pinter berhitung ya banyak latihan, kira-kira seperti itu. Pintar membaca ya banyak baca, nggak ada teori membaca. Gimana itu? Oke, baik, itu ya. Terus membentuk kepanitiaan, silakan nanti provinsi masing-masing, otoritas masing-masing biro. Ada koordinator lokal untuk setiap sekolah dan sebagainya, ini silakan nanti diatur sesuai dengan kondisi masing-masing biro binaannya. Terus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan tantangan BIDRAS maupun pelatihan pengenalan tantangan BIDRAS untuk para guru dan kepala sekolah yang ada di binaannya. Baik, untuk ini apakah ada pertanyaan atau ada tambahan komentar? Moga Mas Kira. Ada pertanyaan dari samping saya. Oh iya. Kalau TK bagaimana? Berarti kan SD.
Ya, enggak apa-apa. Makasih Bapak. Ini rencana kami, jika memang ini diperbolehkan, sasaran kami adalah dari TK dan PAUD. Kalau misalnya memang bisa, bagaimana nanti tahap-tahapannya buat Oke, baik, terima kasih. Bagaimana TK dan PAUD? Dikasih celana SD, Bu? Ada. Jadi sekarang kita punya 4 kelompok ya, kategori ya Mas ya. Paling atas mengikuti pramuka, penegak, penggalang, siaga, dan masih kecil. Dan si kecil itu sampai dengan SD kelas 3. Karena sampai dengan ya monggo. Nah, tapi mohon tadi itu kalau yang si kecil ini dari 2 tahun terakhir ini ya Mas. Ini challenge-nya ibu-ibu jadi. Iya. Kemarin tuh sempat, ayo kita bikin challenge untuk orang tua yuk. Gitu. Kemarin sempat itu, tapi belum sempat. Nah, ini mudah-mudahan ada Mas Husnul nanti bisa milihin soal yang ayo kita adakan challenge untuk mak-mak. Bisa Bu, nanti gitu ya. Ya Bu. Untuk PAUD itu kami grup Bandung, ini Sobul, ini pernah ke Sumbawa. Dan kami punya modul sendiri. Jadi tolong tidak disamakan dengan apa SD. Jadi apakah itu perlu ditambahkan di statuta, saya tidak tahu. Oke, baik. Definisinya disdasmen itu termasuk PAUD nggak? Oh, iya. Oke, baik. Monggo Pak. Menurut saya di peraturan kurikulum yang baru, PAUD itu sekarang punya jenjang fondasi. Sedangkan yang SD itu kan A untuk 1, 2, B 3, 4, dan C 5, 6. Jadi saya pikir karena di kementerian sudah punya fondasi, mungkin perlu diseparasi. Supaya di luar SD juga ada PAUD-nya. Dan namanya cukup berminat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada ideal, ada pragmatis, kira-kira gitu. Idealnya nanti tim scientific committee mengkaji kembali bentuk yang si kecil itu apakah bisa juga dimanfaatkan untuk PAUD atau harus dengan kategori yang lain. Nah, namun supaya tetap bisa memfasilitasi keinginan yang sudah ada sampai sekarang dan tidak ditunda, kita ikutin aja dulu ke si kecil, gitu ya. Kalau setuju seperti itu, jadi sementara ini ikut aja dulu ke si kecil, sedangkan idealnya nanti kita diskusikan dulu di scientific committee apakah cukup si kecil itu atau perlu ada ya entah adjustment atau nambah kategori misalnya seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Baik, tapi kalau ini lomba si kecil ya si kecil ya, jangan lomba emak-emak ya. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan Bu. Pak Adi, itu ada yang SLB. SLB itu justru kadang di luar dari perkiraan kita, justru knowledge-nya juga mampu. Itu yang gimana, apakah itu masuk ke cluster SD, SMP, atau jenjang yang kita punya ini. Oke, baik. Ya, SLB. Saya belum kebayang, ini nanti PR juga untuk ini. Karena ada gambar segala macam, gimana sih gambarnya? Ini SLB ini mohon hati-hati. Kami pernah pakai itu UAJY mencoba untuk orang buta, ya kan? Kita mesti lihat luar biasanya di mana, gitu kan? Kalau buta itu sulit, terus terang. Bahkan ada satu paper dikasih ke ChatGPT. Soal bebas ini dikasih ke ChatGPT oleh orang Itali, tidak bisa menjawab yang apa sih, yang gambarnya membutuhkan apa interpretasi, ya. Menurut saya kita kalau mau yang ini yang tidak yang apa itu bagus tunanetra, ya. Kalau tunarungu itu boleh di apa ya? Kalau tunarungu boleh dibacakan. Enggak, dia kan bisa baca, sebetulnya nggak masalah kan. Mesti nanti bicarakan
Kami pernah itu sama Pak Ilya dan tidak sanggup karena nah ini tantangan untuk riset di bidang AI. Bagaimana huruf Braille yang sekarang dengan kode digit berkembang menjadi gambar. Itu aja. Tapi please talk with us jika ada permintaan itu tadi. Kalau pendengaran masih bisa. Tadi itu kalau ini karena gambar. Luar biasanya apa? Kalau itu SLB yang masalah IQ ya, kan ada lagi yang IQ rendah, mungkin bisa kita buatkan soal ya Pak Wisnu. Yang level mereka, tapi tolong punya ahli bidang itu karena kita nggak tahu ukur yang IQ sekian ini berapa gitu. Ini kan untuk anak IQ rata-rata. Jadi please talk to us. We are open heart, open mind. Ya. Jadi please kalau yang Satu lagi yang autis Bu, yang disampaikan. autis itu bisa. Bisa ya? Yakin. Ada salah satu bimbingan bumi, kebetulan cucu saya juga anaknya. Itu autis, ibunya berhasil mengajari anak, memang anak homeschooling, tapi dia autis, itu bisa. Asal dia mau latihan. Kadang-kadang dia mogok gitu kan. Terus, tapi anehnya 3 menit dia selesai, bukan 3 menit lah. Dalam waktu masuk akal, dia bisa dapat skor yang bagus. Jadi anak autis tidak masalah, asal dia tetap mengikuti durasi itu. Jadi kesungguhan dia untuk mau fokuskan, dia itu nggak bisa fokus maunya sendiri kan. Itu diperlukan pendamping khusus yang kalau dia misalnya malas terus ke kamar mandi gitu ya dibawa dulu tabletnya ke kamar mandi, ngerjain di kamar mandi. Itu anak autis ya, dia pengen ngerjain di kamar mandi itu bisa. Apalagi kekurangan disabilitas, saya punya pengalaman kalau itu cucuku sendiri ya, semua anaknya anak. Oke? Jadi please talk with us ya. Itu kita terbuka kan. Ya. Inklusif kata Pak Asep. Baik, terima kasih Bu Inga. Ya. Jadi ada beberapa catatan tadi itu, terutama adalah untuk yang tunanetra ya. Gitu. Oke, baik. Ada masukan lagi? Next aja dulu ya, silakan. Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatannya adalah bagian dari kegiatan komunitas Bipres Indonesia. Terus tahun sekali melaporkan kegiatannya, ini yang belum rutin ya, dianggap kita kalau workshop memperkenalkan diri itu niatnya sebenarnya sambil menceritakan sampai di mana. Nah, laporannya masih sifatnya verbal ya. Ya baik. Terus mengikuti workshop nasional untuk menjadi BPRS Biro, organisasi perlu melakukan permohonan kepada NPO. Pada permohonannya calon organisasi BPRS Biro menyertakan rencana untuk memenuhi persyaratan yang dikemukakan. Ini tadi sudah disampaikan dan sekarang mayoritas ditelurkan oleh biro-biro. Jadi nanti atas rekomendasi biro dan dianggap sudah siap untuk mandiri bisa diajukan sebagai biro yang baru, gitu ya. Terima kasih. Ya. Terus sebelum menjadi BPRS Biro, perguruan tinggi yang berminat dapat menjadi pengamat saat tanpa BPRS langsung dan mengikuti workshop BPRS. Ini ini rasanya sudah dilaksanakan. Jika BPRS Biro tidak dapat memenuhi persyaratan atau tidak dapat memberikan kontribusi, maka kemitraannya akan ditangguhkan atau bahkan dihapus. Ini sampai saat ini kami belum tega untuk ini, jadi yang sudah listed ya sesekali ayo dong mulai lagi dan sebagainya, karena kami memahami yang prioritas ini jadinya. Oke, baik. Ini, nah secara umum sebenarnya biro itu baiknya selain ada koordinator, ada yang ngurus saintifiknya, ada yang ngurus pelaksananya, organizing committee-nya. Silahkan nanti diatur, boleh double juga boleh, tapi setidaknya ada 2 peran gitu ya. Nanti entah siapa Mas Mario, masih ya? Enggak mau lanjut sekolah ya? Mario, masih lanjut
lanjut ini. Oke, ya nanti silahkan diatur misalnya untuk yang gitu ya, dan seterusnya. Demikian ada tambahan komentar, monggo Pak dulu. Pak, ini sebagai tambahan saja. Ini kan semua teman-teman dosen semua ya. Barangkali untuk menjadi koordinator di Address Bureau atau pengurus mungkin ada surat dari NBO disampaikan di BKD teman-teman. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ya, yang sudah izin Bu Mewati, yang sudah sering rutin tiap tahun itu apa istilahnya? Ada yang ini permintaan dari Biro UKM Sistem Maranatha. Kami menerbitkan apa istilahnya? Surat keterangan abdi mas, Pak. Ini bebas, perlunya rekan-rekan di perguruan tinggi seperti apa, kami mengikuti. Kalau bunga ini berkegiatan atau boleh ada yang ini pokoknya dalam 1 tahun ini menyatakan siapanya, silakan, nanti kami yang akan bunga nanti yang akan menandatangani apakah itu bentuknya surat keterangan dan sebagainya. Monggo. Ya. Draftnya harus dari Ya, supaya comply dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Lulu sudah mengingatkan. Ada lagi? Kalau enggak, next. Maaf. Nah, workshop ini sudah kita lakukan. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi pelaksanaan. Jadi sebenarnya kan tadi sudah cukup banyak ya. Dan menyiapkan tantangan bebas. Nanti sesi setelah istirahat sebentar setelah ini nanti disampaikan oleh Pak Kirya persiapan untuk tantangan Bebras 2023. Selain itu, workshop merupakan ajang untuk bertukar pengalaman. Ini sudah kita lakukan. Praktek pelaksanaan dan penggunaan Bebras untuk edukasi ini sudah cukup banyak kita lakukan. Kemudian workshop nasional ini diorganisir oleh salah satu Bebras Biro. Nah, sekali lagi ini terima kasih untuk Biro Telyu dan juga rekan-rekan Bebras Biro di Bandung yang juga mensupport ini dari Unicom dan juga dari beberapa Bebras yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk penyelenggaraan tahun ini. Tahun depan ada yang mengusul di Malang mungkin atau di Surabaya barangkali. Sip. Nah, kita tunggu kesediaannya. Baik. Ya, menyelenggarakan dan sebagainya. Ada masukan atau di luar Jawa mungkin? Di Danau Toba. Oh, mau tuh? Oh, sudah ada yang mau. Nabung. Oke, ada masukan? Kalau tidak, next. Oke, menyelenggarakan workshop boleh meminta kontribusi dari peserta untuk menutup biaya penyelenggaraan. Besarnya kontribusi yang harus dapat persetujuan NBO jika memang perlu ya. Penyelenggara diharap mencari sponsor untuk meringankan dan sebagainya. Oke, terus tiap perguruan tinggi mitra NBO diwajibkan mengirim minimal 1 orang wakil sebagai utusan. Nah, ini supaya kita saling mengenal dan sebagainya. Ada masukan? Cukup? Baik, next. Mudah-mudahan sudah hampir. Tantangan Bebras. Ini nanti detailnya oleh Pak Irya ya. Yes, biar cepat, biar nggak double-double. Next. Oke, ini juga demikian. Baik, next. Nah, kita agendakan, maaf ini belum diganti, tanggal 6 sampai 11 ya, nasibnya ya. Oke. Ada 4 kategori dan seterusnya. Baik, next. Keuangan. Ini kegiatan Bebras ini sifatnya non-profit, tidak untuk mencari keuntungan. Dulu awalnya kami dari para pembina Olimpiade ini ngumpulin, nggak apa-apa ibunya kalau diceritakan ya. Jadi kalau ada kegiatan dari Kementerian Puskesmas waktu itu masih Direktorat SMA kita ya, kita kan sering dikasih disangoni kalau bisa. Jadi kami kumpulkan. Kalau sekarang ini yang mengumpulkan tuh Pak Homsen. Nah, dari dan
amplop yang dikumpulkan itu akhirnya kita bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain juga sini. Itulah programnya, nggak ada sponsor, nah akhirnya ya Google sudah membantu walaupun itu sifatnya apa namanya subsidi saja sebenarnya ini murah banget gitu. Ya udah lumayan kita ada yang membantu. Oke, baik. Terus diperkenankan untuk menggandeng sponsor, terus masing-masing biro memiliki otoritas untuk mengelola keuangan. Oleh karena itu di kegiatan pandai kami tidak seperti kegiatan risetnya apa ya, dikti atau ini loh, kalau masih ini nggak boleh, silahkan, kami percaya ke Bapak Ibu sekalian, kepada biro, karena memang keikutsertaan di sini kami anggap keikutsertaan yang punya niat yang mulia gitu ya. Nah, jadi kami kembalikan, yang penting pengelolaan keuangan itu sama-sama diketahui oleh anggota bironya supaya enggak jadi saling apa ya, salah paham dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Kami hanya sekedar mendapatkan informasi aja. Oke, misalnya untuk yang pandai, karena kami harus Mas Dika harus melaporkan ke Google. Ini untuk ini. Ya udah, global tidak ada. Oh ini Pak kwitansi, enggak. Kami percaya sepenuhnya seperti itu. Kalau ada sisa, laporkan aja. Ini masih ada sisa, akan digunakan untuk kegiatan. Monggo silakan. Jadi bukan harus habis seperti kerjasama riset penelitian dan sebagainya. Enggak, begitu ya. Demikian juga laporan-laporan kami sebenarnya tidak meminta untuk ini loh formatnya harus persis seperti ini juga. Yang penting kontennya ada seperti itu kira-kira. Kurikulum Merdeka. Tapi udah laporan tadi. ya, yang penting kontennya sesuai, gitu. Secara substansi sesuai. Baik, next. Maaf, ada sebelum ini. Apakah ada masukan? Jangan gitu Pak, harusnya silakan. 1 menit cukup. Ya. Baik, terima kasih. Next, Pilpres Biro. Ini sekedar aja. Next, manfaat kegiatannya ini. Jadi sekali lagi niat kita niatkan untuk istilah kami zakat ya. Kita yuk beramal jariah. Enak kalau udah seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke sana niatnya. Ya. Sehingga ini apa? Kita bisa gunakan untuk pengabdian masyarakat. Jadi supaya nggak ngarang aneh-aneh, cukup banyak perguruan tinggi yang ini sudah intensif nih Bu Mei ya di UKM dan beberapa perguruan tinggi yang lain saya rasa juga sudah memanfaatkan ini sebagai kegiatan resmi PKM. Seperti itu, nggak usah ngarang apapun. Ya. Kebetulan sekarang Bapak Ibu bisa ikut pandai yang lumayan ada subsidinya yang bisa dimanfaatkan untuk ya lumayan lah dari pulsa segala macam. Terus ya paper kemarin apresiasi Bu Fania siapa lagi kemarin ya yang ngirim paper ke jurnal IOI kemudian dipresentasikan oleh Brian ya gitu ya Brian. Apresiasi untuk rekan-rekan di Unpar. Mudah-mudahan biro lain bisa mengikuti jejaknya untuk IOI yang berikutnya, salah satunya IOI, tapi cukup banyak jurnal yang lain gitu ya. Baik, terus kemudian, nah ini yang penting networking. Bapak Ibu ke sekolah-sekolah tadi contoh dari Paramadina, kemudian mungkin juga di UAI ya, Al-Azhar gitu ya, dan beberapa yang lain ya jadi dikenal gitu ya, nggak kotor semuanya keluar dari wilayahnya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Pak, tambah lagi monggo silakan. Cukup, kalau perlu MOU, welcome. Kami punya MOU sederhana. Terus kemudian ya piagam kerjasama. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan supaya formalnya harus dengan format yang ada di sesuai biro hukum masing-masing universitas, welcome. Kami menyesuaikan. Demikian. Baik, ini next.
tugas bebas gitu ya, oke. Dan sebagainya ini rasanya udah diulang lagi kok. Next, sebarannya. Next, oke, ini data di Sumatera. Ini ada ini yang belum muncul bisa Lusuk, ITD, Unan, Uin ID, Imam Bojol ya, Umrah, Polbar, PCR, Unsri, Unip, Bengkulu, Unama, Itera, Polman Badur. Next, ini di Jawa, DKI ini cukup banyak, para Madinah, Majaya, Wikian, di UAI, BINUS, Ukrida, Kalbis, Mercubuana, UPNV, Transjakarta, Pertamina, Badri, Trisakti. Kemudian naik di Banten, UPJ masuk Banten Pak. Oke, baik. Kemudian yang lain Universitas Indonesia itu di Jakarta atau di Depok? Oke, KNC, IPB, Presiden University, Unsika, UPI, Purwakarta, ada UPI, kemudian Polindra, IKMI, ITG, sebentar, UPI-nya jangan hilang. Next. Oh ada, ITB, Unpar, Maranatha, Unikop, Unpad, TELU, Polbar, Unpas, Uninus, UPI, UIN, Sunan Gunung Jati. Next. Jawa Tengah, Unsud, Unsik, UMS, IPMAFA, Unipati, IAIN Pekalongan, Udinus, Undip, Unika, Sudio Pranoto, Unimus, Muhammadiyah Semarang, Wali Songo, Unisula. Ini ada Pak Mustafa. Baik. Next. Oh gitu. IAIN Salatiga, UKSW, Satya Wacana, kemudian UM Purworejo, Unima, Magelang, UAJY, USD, UGM, UII, UAD, UKDW, UNY. Next, Jawa Timur, ITS, UK Petra, Ciputra, UKWMS, Unitomo, UISI, Unidiri, PNM, Polinema, UNED, Stikom, Banyuwangi. Next, di Bali ada UNUD sebenarnya, ya UNUD kebetulan ada kegiatan apa ya sehingga tim bebrasnya nggak bisa berangkat ke sini. Terus UBG, Unbura, Unwira, Untan, ULM, Unmul, UNM Makassar, Unhas, Win Alauddin ini di Makassar juga, Unika Dela Sale, Unimuda Sorong, ya, dah. Kemudian, nah ada beberapa yang belum masuk nanti monggo silakan. Selain itu juga sebenarnya ada Trunojoyo, terus kemudian yang di Mimika itu ada apa namanya? Saya lupa. Politeknik apa di Mimika, di Papua mudah-mudahan nambah, terus Perbanas juga berminat untuk join juga. Oke, nah ini tadi saat ini MBO itu ketuanya Bu Inga. Terus Scientific dan Technical Committee itu ada Pak Suryana, Pak Ruli, Pak Julio, Bu Mei, Bu Fania, Bu Irma, itu ya. Terus kemudian Organizing Committee Pak Yudi, Pak Fauzan, saya sendiri, Pak Rinda, Pak Irya, Pak Munajat. Nah, nanti sebagian akan masih ada di sini dan sebagian nanti akan dipilih. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa mengusulkan atau menunjuk dirinya sendiri, ditulis dulu di sana siapa yang akan ditunjuk. Nah ini bagaimana nih Mas Dika? Satu biro satu aja ya. Jadi mohon satu biro satu suara. Jadi, nah sekarang ada dua isian untuk Scientific Committee dan Organizing Committee. Scientific itu mikirin soal, kira-kira seperti itu. Organizing Committee itu yang apa ya? Menyelenggarakan kegiatannya. Jadi soalnya ada yang ngurus, tapi nanti misalnya ngumpulin sekolah, ngumpulin guru dan sebagainya. Terus menyelenggarakan kegiatannya, gitu ya. Tapi soalnya
scientific committee. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang cocok boleh menyebut nama, tadi sudah kenalan, harapannya masih diingat gitu ya. Terus kemudian silakan nanti boleh dirinya sendiri, ya boleh mengusulkan. Nanti kami akan kumpulkan, kemudian kalau perlu putaran kedua kita putar lagi. Nah, gitu ya. Perlu diberi kesempatan kampanye. Iya dong, besok aja, jangan hari ini. Oh, jangan hari ini. Oke, baik. Yaudah, sekarang sampai setelah istirahat, gitu ya. Bapak Ibu nanti mengumpulkan kembali pilihannya. Itu nanti kita hitung siapa yang masuk ke sini dan sini. Tapi nanti ada beberapa, mohon maaf kami belum menyampaikan preferensi dari NBGO. Nanti preferensi dari Bu Inge, siapa yang tetap dan ya, yang tetap harus bertahan, jadi nggak usah dipilih lagi, tapi masih tetap di sini. Gitu. Dan ini Bu Inge, tidak harus 3 dari NPO, 3 dari ini, boleh bebas. Itu ya Bu ya. Jadi ini agak kasus khusus tidak sesuai statuta. Begitu, baik itu yang saintifik maupun organisasi komite. Demikian. Baik, ya. Nah, ini udah menunjukkan diri untuk jadi Nah, terima kasih Bu. Tadi yang struktur ya kita lihat biro langsung sekolah. Tapi tadi juga banyak sharing dari teman-teman ada biro Jawa Timur, kemudian kita di Bandung juga ada biro Bandung. Nah, apakah itu memang seperti perkenalkan yang tadi ya untuk yang biro kewilayahan mungkin ya. Ya, untuk yang tadi Jawa Timur, Bandung, Jogja juga ada. Ini sifatnya koordinatif, jadi tidak formal gitu ya. Ini inisiatif untuk sekelompok biro supaya mudah. Rasanya Jawa Tengah juga ada biro Jawa Tengah. Nah, ini tergantung aktivitasnya. Tapi tidak diformalkan. Ya. Tapi Diperkenankan. Kita menyelenggarakan challenge, apakah biro-biro itu bersatu gitu ya. Silakan. Kita skalanya isi. Boleh, tapi tetap ini. Jadi kalau yang Bibras Challenge di Bibras Week ini ya diselenggarakan di minggu itu dalam rangka Bibras Challenge. Bahwa nanti penyelenggaraannya mau bareng-bareng karena oh ya sekolah ini nanti biro ini yang nangani, sekolah ini biro ini yang nangani, dipersilakan gitu ya. Nah di luar itu kalau mau menyelenggarakan mini challenge per wilayah itu silakan juga. Gitu. Untuk memudahkan organize. Ya, mengorganisasikannya boleh di Bibras Challenge itu kalau mau ngumpul misalnya Surabaya mau ngumpul nanti sekolah ini ditangani oleh siapa boleh. Ya, supaya nggak tumpang tindih dan guru atau sekolahnya nggak bingung, gitu ya, boleh. Ya, terima kasih. Ya. Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi kayaknya bisa dilanjutkan ya. Terus terima kasih. Tadi saya ada pesanan. Ya ini pertanyaan gampang nih tadi katanya. Ya. Ya. Kuis ini menurut kata apa ya? Siapa Ketua Indo Bibras Indonesia? Satu. Ini maksudnya. Nanti Pak yang sulit Pak. Yang sulit. Nanti Pak, ini khusus. Ketua Bibras Hungaria. Nomor satu ini, ya, disilakan. Jawabannya Oh, benar. Oh, enggak ganti itu. Di sini tidak ada agenda pemilihan ketua dan biro, enggak ada kan? Oke, baik.
Ya, nggak usah substansi lah, mikirnya udah siang gitu ya. Ada berapa yang biru yang tercatat listi di sini? Nah, ada. Berapa? 60 bener nggak? Ada berapa Bu? 60 enggak ya? Enggak. Terus gimana caranya pilih ya? Orang diminta balapan aja ya. Saya ulang pertanyaannya. Ada itu. Hah? Ada 5 Pak. Masih ada? Oke. Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaannya. Berapa virus yang tercatat? Nah, ini pertama. 90 Pak. Oh, 90. Benar nggak 90? Saya lupa Pak. Terima kasih. Masih ada lagi. Silakan. Baik Bapak Ibu kan mungkin sudah ada yang Terio tapi baru juga mungkin yang dari NTT ya. NTT ya Bu ya, maaf. Ada juga yang dari Danau Toba ya Pak. Saya cuma ngeliat indahannya di peta aja Pak. Bapak udah bawa kertasnya gitu. Pertanyaannya adalah apa nama gedung ini Pak? Apa? Singkatannya Pak, panjangnya Pak. Wih bener Bapak. Baik. Ya. Kapan? Nah, pilih tanggal. Kapan mau mantu? Kapan? Deklarasikan 2000. Ya. Benar nggak? Yang 11. Masih dia benar nggak? Oh, benar. Ada ini yang beruntung yang di depan ini. Kita tunda dulu. Ini untuk setelah istirahat. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, masih ada 2 lagi Bapak Ibu. Semangatnya mudah-mudahan jauh lebih membara ya Bapak Ibu ya. Ya Bu ya, baik. Mohon izin selain ini kita ada coffee break. Jadi sebelum coffee break ada waktu bersama di dalam ruangan. Oh, sini aja. Di dalam yang maaf di luar yang ada spanduknya. Ya. Jadi mungkin buka pagi yang mau dicek Pak. Setelah itu Bapak Ibu bisa sholat asar, melaksanakan ibadah sholat asar dan ada sedikit snack di luar yang bisa disajikan sama. Silakan Bapak Ibu kita kembali lagi di jam 16.30.